لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Ya, sambil mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh jalan ilmu dan kemudian melazimkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala niscaya memudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah kita beramal soleh talabul ilmi, Allah memudahkan kita semuanya untuk meniti jalan menuju surga, dan kelak Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan pagi malam hari ini mengawali pembahasan di kitab Az-Zuhud, meneruskan bab yang sebelumnya. Itu sekarang sampai di bab maja'a fi tahwifi nawakib ad-dunub, yaitu bab yang menjelaskan tentang takut dan dampak dari dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau masuk di kitab Zuhud yang ditulis oleh yaitu Ibnu Mubarak, masuk di bab yang menjelaskan tentang takutnya atau rasa khawatir dampak dari perbuatan dosa. Dan mengawali di bab ini ada asar nomornya nomor 59 di kitab Az-Zuhud. Asar nomor 59 di kitab Zuhud. Asar ini mauquf bisanadin sahih, yaitu dengan sanad yang sahih. Ahbaruna telah memberitahu kepada kami Yahya bin Sa'id an Qasim dari Qasim bin Muhammad, Man ibn Abbasin dari Ibnu Abbas, annahu qala, sungguhnya berkata dia Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian berkata kepada laki-laki itu, karena kita tahu yang namanya asar itu kan ucapan dari sahabat-sahabat Nabi. Kalau asar kan berarti ucapan dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, disebut dengan asar. Berarti asar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ditanya oleh seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kata laki-laki itu, rajulun qalilun al-amali, laki-laki yang sedikit amalnya dan sedikit dosanya, itu lebih menakjubkan untukmu ataukah rajulun kasirul amal, laki-laki yang banyaknya amal soleh, banyak pula dosa-dosanya? Menurut kamu wahai Ibnu Abbas, lebih dominan yang mana atau lebih baik yang mana? Berarti Ibnu Abbas ditanya oleh seorang laki-laki. Di antaranya bentuk pertanyaan adalah laki-laki yang sedikit amalnya, sedikit dosanya,
dengan laki-laki yang banyak amalnya, banyak dosanya. Lebih utama yang mana? Nek menurut jenengan lebih utama sing ndi? Wong lanang atau hamba Allah yang sedikit amalnya, sedikit dosanya, dengan laki-laki yang banyak amalnya, banyak dosanya, ini lebih baik yang mana? Wah, berarti kalau seandainya kita masuk ke dalam kategori pertanyaan ini, sing paling elek adalah sedikit amale dosanya oke. Ini ya, berarti kalau kita katakan pada kategori perkataan laki-laki ini kepada ibu apa, ini yang paling hina adalah sedikit amalnya, dosanya banyak. Siapa? Kayak gitu. Nah, kalau kemudian berkata Ibnu Abbas, lantas Ibnu Abbas menjawab, la a'dilu bisalamah, aku tidak mengadili, tidak menghukumi bisalamah dengan keselamatan. Dia menjawabnya dengan kalimat la a'dilu bisalamah, aku tidak mengadili dengan keselamatan. Maksudnya adalah, maksud ucapan beliau, yang namanya dosa sedikit atau banyak tetap saja tidak membuat manusia selamat. Itu maksudnya. Artinya sing paling bagus ya nek bisa dia memiliki amal soleh yang banyak, kemudian dosanya sedikit dan banyak bertobat kepada Allah, kising selamat. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas di sini adalah dosa yang dibiarkan saja tanpa pernah memohon ampun kepada Allah. Kising dimaksud Ibnu Abbas, dosa-dosa yang diperbuat manusia disadari atau tidak disadari, bersamaan dengan itu jarang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian mengatakan la a'dilu bisalamah. Artinya, setiap dosa apa saja sekalipun bersamaan amal soleh yang banyak, amal soleh yang sedikit, selama ada dosa dan ketika tidak memohon ampun kepada Allah, tetap saja tidak membuat manusia selamat. Maksudnya seperti itu. Berarti sing paling bagus ya diantaranya dia banyak dosa tapi banyak bertobat kepada Allah. Sing dimaksud ya jinjane. Karena kita berbicara pada permasalahan yaitu dosa-dosa manusia. Beliau berkata, qala ulama berkata, dampak dosa-dosa pada manusia diantaranya adalah dampak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia diantaranya memiliki pengaruh dalam sisi kehidupan manusia, yaitu dengan beberapa kategori. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang tidak pernah dimohonkan ampun, tidak bertobat kepada Allah. Artinya seperti ini, jika ada hamba Allah, ada Abdullah, ada manusia yang dimana dia memiliki dosa-dosa, tidak pernah memohon ampun kepada Allah, maka dampaknya akan nampak. Di antaranya adalah akan menjadikan manusia itu berat untuk melakukan ibadah. Jadi badannya, tubuhnya susah atau berat melakukan ibadah. Berarti neksaan dari dampak dosa-dosa yang jarang dimohonkan ampun kepada Allah, pengaruhnya kalau menurut di kitab ini adalah nanti berakibat badan yang kita miliki itu tatkala dibawa ke ibadah itu terasa berat. Mau melangkah menuju kebaikan terasa langkah kakinya itu berat untuk diayunkan. Direct gitu. Kalau sholat jamaah, kalau ngaji, ujung-ujungan seperti itu ya. Kayak ketemu butuh, apapun naik wiswi berai. Boleh jadi mungkin itu dampak dari dosa-dosa yang selama ini kita perbuat, tetapi jarang mohon ampun kepada Allah. Sehingga akan nampak diantaranya adalah beratnya tubuh atau anggota tubuh manusia itu tatkala dibawa menuju kebaikan. Dewek rasa enteng, kita merasa ringan untuk banyak melakukan ibadah, di antaranya itu di bulan Ramadan. Kan ya, setelah lepas bulan Ramadan, seakan-akan tabiat beratnya badan
beratnya kaki untuk melangkah menuju kebaikan, beratnya tangan untuk memberi sesuatu yang bersifat kebaikan pula, atau kemudian anggota badan kita digerakkan untuk menuju kebaikan kembali seperti kondisi seperti semula, yaitu kembali berat untuk melakukan banyak ibadah. Boleh jadi mungkin pengaruhnya adalah adzanbu, yaitu dosa yang tidak pernah dimohonkan ampun kepada Allah. Dek soalnya kerasa waktu dosa mungkin ya, jadi ya kita sayangnya kayak gini. Waalaikumsalam. Sayangnya kita itu adalah punya dosa tapi seakan-akan merasa tidak banyak dosa. Assalamualaikum. Dek soalnya menuju rasanya itu ya, apa mending kalau sudah banyak sholat malam, banyak membaca Al-Quran, banyak mengaji, banyak sholat berjamaah, seakan-akan ini manusia itu merasa dosa-dosanya itu hampir-hampir tidak ada, bahkan dia tidak merasa pula memiliki dosa. Itulah yang memungkinkan kalau suatu saat dia beramal soleh atau kebaikan tidak istiqomah. Boleh kan jarang istiqomah. Hari ini setelah kemudian bulan Ramadan selesai, siapa pula yang masih mendirikan sholat malam sampai 11 rakaat? Hampir-hampir kaum muslimin siki, begitu Ramadan rampung, masuk di bulan Syawal juga hampir selesai. Siapa pula yang sampai detik ini istiqomah masih menjalankan 11 rakaat? Siapa coba? Ya akeh tenang tuh ya. Ya. Ya paling-paling 2, 4 itu ya. 2, 4 kayak rasanya apot, Pak. Enggak kayak gini, Pak. Kayak gini maksudnya. Yang namanya sholat malam itu pada dasarnya hukumnya sama, cuma hanya saja pemberian namanya yang berbeda. Kalau di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Kenapa disebut dengan sholat tarawih? Karena tarawih itu diambil dari kalimat ruha, kemudian yuwarihu, tarawih artinya istirahat. Tarawih artinya sholat malam yang bermakna istirahat. Kenapa diartikan seperti itu? Karena biasanya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika sholat malam di bulan Ramadan, dia suratannya panjang. Nanti setelah 2 rakaat duduk istirahat. Di karpe, menurut sunnah, nek sholat tarawih suratannya panjang. Begitu uluk salam 2 rakaat selesai, duduk dulu istirahat. Mulanya dijenengi sholat tarawih. Ketika bulan Ramadan itu selesai, masuk di bulan-bulan lainnya, maka menjadi kembali namanya sholat malam. Sedikitnya kemudian 2 rakaat, kalau sesuai dengan sunnah Nabi 8 rakaat 3 ditambah witir. Artinya sama kondisinya dengan bulan Ramadan dengan sekarang. Siki ya tetap 11, sekarangnya tetap 11. Cuma beda namanya saja. Cuma paling sedikitnya 2 rakaat. Itu saja. Kalau sebenarnya kita berbicara masalah hukum, kalau kita kumpulkan sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah ada beberapa pola. 2, 4 kali, witirnya 3. 4, 3 kali. 4 rakaat 3 kali witir. Ini biasa. Artinya yang 2 sampai 4, kemudian 3 witir, ini sudah biasa. Yang 2 sampai 4 kemudian ditambah 3 witir, ini sudah biasa. Kemudian berikutnya 4, 3, berarti 4 terus 3 witir. Kemudian berikutnya yang terakhir oleh Rasulullah dilakukan 2 sampai 5. Berarti 10 ya, tambah 1 witirnya 1. Dan ini yang dipahami oleh kemudian kaum muslimin hari ini di bulan Ramadan yang salah. Dikiranya yang 2 sampai 5 kali, 2 terakhir ini dikiranya sholat witir, padahal ini adalah namanya sholat syafa.
Sholat syafa maksudnya adalah menggenapkan jumlah 8 menjadi 10 dari bilangan sholat malam itu. Jenengan sing terakhir dijenengi sholat syafa, dikiranya oleh kaum muslimin kendarani sholat witir, dibagi loro 2, 1. Padahal kalau yang rangkaiannya seperti itu 2 sampai 5 kali, witirnya 1. Nah ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang salah. Ya mulanya anak kayak kadang-kadang nang bulannya kan dia mau usolli minal fitri, engkau naik di debat misalnya nang sholat witir kan yang kalimat minal fitri termasuk bagian dari sholat witir, gue alasannya karena kalimatnya minal gue aslinya jangan terlalu dibagi loro, mulanya niatnya usolli minal fitri, kata dia seperti itu, padahal yang seperti ini salah. Kenapa salah? Satu, tidak dibenarkan yang namanya sholat witir itu bilangannya genap, karena sholat witir juga bermakna ganjil 1, 3, 5. Jadi kalau satu set kemudian 3 dibagi 2 terus 1, 2 itu sebenarnya sholat apa? Dia yang salahnya gitu. Nah gitu maksudnya. Artinya gini, kita berbicara pada konsep di sini, boleh jadi mungkin manusia tidak istiqomah di dalam berbuat kebaikan, boleh jadi mungkin tidak merasa memiliki dosa, atau mungkin dia merasa ada dosa tetapi jarang memohon ampun kepada Allah. Sehingga ciri-cirinya kalau menurut kitab ini, badannya berat untuk melakukan kebaikan. Ngono-ngono, sampean kira-kira ngonek wengi, sholat wengi, digawe istiqomah misal, diniati saya sampai matilah, nanti mulai malam nanti saya ingin sholat malam sampai meninggal, yaitu paling sedikit 4 rakaat. Jangan lakukan itu. 1 hari lakukan, 2 hari lakukan, 3 hari lakukan, lambat laun badan itu terasa berat. Ayo bubuh temen sesuai. Ini yang dimaksud diantaranya menurut kitab ini. Kenapa bisa menjadi berat untuk melakukan kebaikan? Karena diantaranya adalah dosa-dosa yang ada pada diri manusia tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Boleh jadi begini gue. Ini kalau menurut kita. Itu memang tidak betul ya, tapi tidak kesiangan itu sudah termasuk di dalamnya apa enggak ya? Kebanyakan kita sudah niat tapi ya tidak selalu, tapi itu malah terjadi kesiangan. Kalau memang dia moga-moga gitu ya, yang dimohon itu memang selama maaf sekali, selama kita masih tidak kesiangan, tidak ada sekubur gitu ya. Cuma di situ kadang-kadang kesiangan gitu, sebagian waktu. Ini kalau menurut perkataan Ibnu Rajab. Ini kalau Ibnu Rajab, beliau itu menyebutkan bahwa kalau satu set manusia itu seakan-akan terhalang untuk berbuat kebaikan sekalipun dia sudah berniat. Dan kita tahulah dalam risalah sunnah Nabi yang namanya niat kebaikan, waman hama, man siapa saja hama yang berniat kebaikan, kutiballahu, maka untuknya ditulis 1 kebaikan jika tidak dilakukan. Panjenengan nanti malam berniat untuk sholat malam, walam ya'malha, tetapi tidak mengamalkannya, kutiballahu, maka ditulis untuknya 1 kebaikan. Nek wis niat terus kemudian tidak direalisasikan, maka ditulis 1 kebaikan yang sempurna. Ketika kemudian ada orang berniat kebaikan tapi kemudian seringkali tidak direalisasikan, ini kan namanya orang yang terputus atau terhalang berbuat kebaikan. Menurut Ibnu Rajab, Ibnu Rajab berkata, orang yang berniat kebaikan tapi seringkali kemudian terputus dari kebaikan yang ia lakukan, artinya sering niat tapi kemudian dia terputus, maka beliau menyebutkan boleh jadi mungkin ada kesalahan, ada dosa-dosa yang menghalangi dia berbuat kebaikan. Ini menurut Ibnu Rajab. Kalau menurut Ibnu Rajab, kesalahan dan dosa-dosa itulah yang terkadang menghalangi manusia untuk bisa merealisasikan kebaikan. Dan kita tahulah yang namanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menggerakkan tubuh manusia untuk berbuat kebaikan secara hakikat, secara tauhid.
Dan kita tahu tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan niat kepada hamba, niat kepada hamba, pahalanya ditulis. Tapi kalau suatu saat kemudian dia terhalang untuk tidak merealisasikan kebaikan itu, berarti menunjukkan Allah di sana seakan-akan membiarkan saja. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibnu Rajab. Boleh jadi mungkin ada kesalahan, ada dosa yang menjadikan Allah berpaling seakan-akan pada saat itu, sekalipun dia tetap mendapat satu kebaikan. Ini kalau menurut Ibnu Rajab. Jadi kalau menurut Ibnu Rajab seperti itu. Sering sih kadang-kadang manusia seperti itu, wisnia akhirnya terrealisasi. Jadi seringnya itu. Iya. Tadi biasanya karena tidak dibangunkan pada saat bahasa tertentu gitu, bangunnya sehingga kesiangan gitu ya. Itu karena kalau menurut Ibnu Rajab berarti anak kesalahannya bisa dicek lah, satu dosa-dosa, atau mungkin yang kedua kesalahannya yang sifatnya mubah. Harusnya dia istirahat jam 8, jam 9 karena ada suatu hal dia istirahat jam 11, sehingga yang biasa bangun tubuhnya dia tidak bangun. Mungkin boleh jadi seperti itu. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Rajab seperti itu. Karena kesalahan yang dilakukan di awal ya, gitu. Itu kalau menurut Ibnu Rajab. Ya sekalipun tidak apa-apa ya. Dan berikutnya